Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, umur panjang, sehingga kita bisa mengikuti acara pada hari ini. Selawat beriringan salam tak henti-hentinya kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW berserta sahabat dan keluarga beliau, yang mana karena perjuangan beliaulah maka kita sampai pada saat ini. Kata penghormatan saya yang terhormat kepada Bapak Kepala SD Negeri Gawi beserta Dewan Bapak Guru yang saya hormati. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak yang bernama Bu Risma SPD. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja kita menuju pada acara yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri. Marilah kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kata sambutan oleh Bapak Kepala SD Negeri Gawi. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beralamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita, sehingga pada saat ini terlaksananya acara pemaparan budaya positif dan aksi nyata guru penggerak oleh Ibu Risma SPD. Selawat dan beri salam sama-sama kita sanjungkan ke pakuan alam Nabi besar Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau kita telah merasakan nikmat iman dan nikmat sosial seagama. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir pada saat ini dalam hal bersama-sama melihat pemaparan yang dilakukan oleh Ibu Risma SPD. Namun pada kata sambutan saya pada hari ini sedikit saya menjelaskan yang bahwasanya yang dikatakan budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Itu inti dari yang dipaparkan oleh Ibu Risma SPD. Namun alangkah baiknya dari singkat kata-kata yang saya berikan, yang saya ucapkan ini nanti bisa lebih jelas akan disampaikan oleh Ibu Risma SPD. Bersama-sama kita melihat dan mendengar di mana yang akan kita tanyakan bersama. Cukup sekian kata sambutan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Risma. Kepada Ibu Risma kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kegiatan diseminasi kita hari ini tentang budaya positif dan aksi nyata guru penggerak.
Baiklah Bapak Ibu, langsung saja pada modul 1 pendidikan guru penggerak. Di sini di modul 1.1 ada filosofi refleksi pendidikan nasional oleh Ki Hajar Dewantara. Yang kedua 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga 1.3 visi guru penggerak. Yang keempat 1.4 budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, kita lihat filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwarisi. Nah, Bapak Ibu, di sini Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Baiklah Bapak Ibu, di sini kita berpihak kepada anak dengan memahami kodrat alam dan kodrat zaman anak. Di sini kodrat alam berupa lingkungan, bawaan sejak dia lahir, karakteristik di lingkungan dia sendiri. Sedangkan kodrat zaman itu berkaitan dengan isi perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan bahwa pendidikan sejatinya menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman tadi. Nah, baiklah Bapak Ibu, di sini di dalam guru penggerak ini kami memiliki nilai guru penggerak. Ada 5 nilai guru penggerak. Yang pertama harus berpihak kepada murid. Nah, bagaimana berpihak kepada murid? Yang berpihak kepada murid seperti yang saya katakan tadi, kita harus menuntun anak untuk mencapai kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman tadi. Di sini kita bukan menuntut anak untuk bisa, misalkan dia dalam menjawab pertanyaan, ini kamu harus bisa menjawab pertanyaan seperti ini sesuai keinginan guru, bukan Bapak Ibu. Tetapi di sini kita melihat bagaimana kodrat alam dengan kodrat zamannya tadi. Kita menuntun si anak supaya bukan keinginan kita tapi keinginan dirinya. Kita hanya menuntun anak tersebut. Yang kedua, mandiri di sini guru penggerak harus bisa mandiri. Mandiri yang intinya harus bisa mulai dari sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain. Yang ketiga, reflektif. Di sini reflektif, kita sebagai seorang guru harus melihat yang sebelumnya kita belajar seperti ini dan yang sekarang kita harus belajar seperti ini. Selanjutnya, kolaboratif. Kolaboratif di sini berkolaborasi dengan dewan guru. Apa yang ada permasalahan tentang pendidikan, kita berkolaborasi bersama. Untuk selanjutnya, inovatif. Di sini guru penggerak harus dituntut inovatif. Bagaimana membuat belajar anak-anak itu menyenangkan. Selanjutnya ada peran guru penggerak. Di sini yang pertama memimpin pembelajaran. Guru penggerak harus bisa memimpin pembelajaran. Yang kedua, kelas bagi guru lain. Jadi guru penggerak di sini harus bisa menjadi panutan untuk guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Kita mendorong kolaborasi bersama. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Bagaimana kita bisa memimpin anak-anak itu harus mandiri untuk sendiri, dirinya dan orang lain. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Di sini kami dituntut juga harus menggerakkan komunitas praktisi untuk berkolaborasi. Nah, implementasi dan nilai peran guru penggerak. Penggerak komunitas praktisi. Pada kegiatan diseminasi kita hari ini merupakan salah satu aksi nyata dalam peran saya menggerakkan komunitas praktisi sebagai guru penggerak.
Yang kedua, memimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, baiklah Bapak Ibu, kemarin kita sudah mengupas visi kita, bahwa visi kita sudah sesuai dengan yang berpihak kepada murid. Nah, di sini yang terbayang di benak kita, visi adalah harapan dan impian yang ingin kita capai untuk anak-anak kita yang masa depan. Salah satunya tujuan visi yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin kita capai. Nah, Bapak Ibu, yang kemarin kita sudah menentukan visi sekolah, bahwa sudah berumus, sudah berkolaborasi bahwa visi sekolah kita di sini sesuai dengan cita-cita kita untuk murid kita yang masa depan. Nah, bersama dengan warga sekolah kita meninjau kembali visi sekolah apakah sudah sesuai dengan cita-cita dan harapan pendidikan juga murid. Nah, di sini kemarin kita sudah berkolaborasi bahwa visi kita ini sudah berpihak kepada murid. Nah, Bapak Ibu, di sini kita memasuki pembukaan disiplin. Nah, disiplin bukanlah tujuan. Disiplin adalah alat agar anak dapat mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu menjadi manusia yang mandiri. Manusia yang mandiri adalah manusia yang merdeka. Nah, Bapak Ibu, di sini kita ada pertanyaan pemantik di sini. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Siapa yang ingin menjawab, Bapak Ibu? Ada yang ingin menjawab? Nah, baiklah Ibu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat mengambil kesimpulan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Risma tentang disiplin. Disiplin itu merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawab kita. Demikian yang saya sampaikan. Baiklah, terima kasih Ibu. Menurut Ibu tadi disiplin itu adalah tanggung jawab. Memang disiplin itu adalah tanggung jawab pribadi kita sendiri. Mulai dari diri kita akan disiplin positif. Nah, bukan karena disiplin itu mengingat ada orang lain yang mendorong, tetapi disiplin itu ketika kita ingin membangun diri kita untuk yang akan lebih baik. Nah, baiklah Bapak Ibu, ada yang kedua, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan keputusan pada peraturan. Apakah Anda setuju atau tidak? Jika setuju, mengapa? Dan jika tidak setuju, mengapa? Ada yang ingin menjawab, Pak Ibu? Ada yang ingin menjawab, Bapak Ibu? Assalamualaikum, Mbak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Risma yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan keputusan pada peraturan. Apakah Anda setuju? Kalau menurut saya di sini setuju. Mengapa? Karena disiplin dapat membuat kita seseorang mengerti potensi menuju kepada sebuah tujuan. Jadi cita-citanya itu apa, tujuannya apa, itu dapat dicapai. Jadi disiplin di sini memang sangat bermakna dan sangat kita menghargai, karena di sini dapat mengacu
pada nilai yang dapat kita hargai. Jadi disiplin kalau menurut saya, kalau sesuai dengan kata-kata sanksi itu sangat berbeda, karena kalau memberikan hukuman kepada peserta didik atau siswa itu adalah pilihan terakhir yang kita perbuat kepada anak. Cuma itu aja, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Lelan bahwa kebanyakan orang ini menghubungkan kata disiplin, menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan putusan pada peraturan, apakah ada setuju atau tidak, mengapa. Nah, di sini kata disiplin tadi kembali lagi kepada diri kita. Nah, kita ingin berubah bahwa kita ingin mandiri. Nah, disiplin yang pertama, di rumah misalkan kita bangun setiap pagi jam 5, berarti setiap paginya kita harus bangun jam 5. Nah, itu mulai dari diri kita dulu untuk meningkatkan kedisiplinan kita. Nah, solusi terakhir di sini seperti Ibu Lelan katakan tadi, bahwa solusi terakhir jika kita tidak mampu mendisiplinkan diri, bahwa kita akan cantumkan dengan nilai-nilai hukuman. Bukan berarti kita menghukum anak, tapi kita beri motivasi untuk anak itu bisa mendisiplinkan diri sesuai dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat tadi sudah kita menjawab pertanyaan pemantik. Nah, belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Nah, sudah terjawab Bapak Ibu kan? Bukan dengan memberikan hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, Bapak Ibu, kita perdalam sedikit lagi tentang disiplin. Nah, mana disiplin sebenarnya adalah konteks positif. Disiplin diri di mana seseorang mempelajari bagaimana cara mengontrol diri tadi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita mengontrol dulu diri kita sendiri supaya untuk menciptakan disiplin positif tadi. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin berarti bisa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik. Kita sebagai pendidik, tujuan ini adalah menciptakan peserta didik kita yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, disiplin di sini kita harus mulai dari kita dulu, bukan paksaan dari orang lain. Nah, seperti kata Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap dalam self-disiplin, wajiblah menguasai lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, di sini kembali lagi kepada diri kita tadi, kita mendisiplinkan diri mulai dari kita sendiri. Baru bisa kita menciptakan kedisiplinan untuk orang lain. Nah, Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya diri. Nah, Bapak Ibu, di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan dihargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini.
di sini motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya internal bukan eksternal. Nah, Bapak Ibu, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfie Kohn dalam Punished by Area Reward mengungkapkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara yang mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Di sini kita dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Penghargaan tidak efektif dan bisa penghargaan merusak hubungan. Nah, di sini kita contohkan Bapak Ibu, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang-orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, Bapak Ibu, di sini kita sering memberi penghargaan kepada anak didik. Misalkan anak didik tidak mau mengerjakan tugas di sekolah. Di sini kita sering menghubungkan dengan mengasih penghargaan. Nah, jika si Ani mau mengerjakan tugas, ibu akan mengasih penghargaan kepada anak tersebut. Apa penghargaannya? Ibu akan mengasih buku ataupun pensil. Nah, di sini pada dihukum oleh penghargaan ini bukan tidak boleh penghargaan merusak hubungan. Bagaimana merusak hubungan? Jadi ketika kita selalu mengasih pujian atau mengasih penghargaan kepada anak, jadi anak itu setiap akan mengerjakan tugas, oh saya nanti ada dikasih penghargaan sama ibu, saya nanti ada dikasih buku sama ibu karena saya mau menulis. Jika saya tidak mau menulis, berarti tidak mau mengasih penghargaan. Nanti ibu tidak dikasih penghargaan, berarti di situ anak-anak bukan dari dirinya membangkit kedisiplinan positifnya, bukan dari dirinya, tetapi dari paksaan, dari mengharapkan sesuatu dari gurunya. Nah, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, di sini semakin kita memberikan penghargaan seperti saya katakan tadi, jadi semakin terus kita memberikan maka orang tersebut tidak akan semakin disiplin dan semangat, akan tetapi dia semakin malas karena kita nanti saya dikasih buku sama ibu ketika saya mau menulis, ketika saya mau mengerjakan tugas, ketika saya mau mengerjakan PR. Nah, di situ makanya dikatakan penghargaan menurunkan kualitas. Jadi anak tersebut sudah terbiasa dengan penghargaan. Jadi bagaimana juga alangkah baiknya bisa kita mengasih penghargaan kepada anak, tetapi sebagai motivasi anak. Nah, kita tanya kepada anak tersebut, nah ke depan apa cita-citamu? Kita tanya kepada anak tersebut, apa cita-citanya dulu? Saya ingin cita-cita menjadi guru, Bu. Nah, ketika menjadi guru, apa yang harus kita lakukan? Harus apa kita? Apakah malas-malasan? Setelah malas-malasan kita menjadi guru? Apakah kita dengan hanya tiduran-tiduran kita akan terdapat cita-cita kita? Jawab si anak, tidak, Bu. Nah, bagaimana juga? Tapi dengan belajar, membaca, menulis, menghitung, menambahkan perkalian, segala sebagainya. Jadi kita itu baru terwujudkan cita-cita kita. Nah, begitu juga kedisiplinan. Di sini harus mulai dari diri kita. Nah, penghargaan mematikan kreativitas. Di sini murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menuliskan sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Nah, jadi di sini semakin kita memberi penghargaan, anak-anak itu semakin malas karena dorongan dari belakang, bukan dorongan dari dirinya sendiri. Nah, penghargaan menghukum. Di sini penghargaan menghukum, mereka tidak dapat mendapatkan penghargaan. Misalkan dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum.
Yang kedua, selanjutnya motivasi dalam diri. Nah, intrinsik. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuki ke tahap selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, apa-apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Di sini kita kebutuhan bertahan hidup, kita membutuhkan rumah, pakaian, minuman, makanan, dan lain sebagainya. Yang untuk kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kita perlu kasih sayang dari anggota keluarga, kita perlu kasih sayang dari teman, kita perlu kasih sayang antar sesama. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Di sini kita juga membutuhkan pilihan yang terbaik untuk kita. Di sini kita bisa membedakan mana pilihan yang terbaik dan mana yang tidak. Itu adalah dasar yang harus ada pada diri kita, kebutuhan akan pilihan. Yang selanjutnya, kekuasaan dan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, di sini kita perlu juga ada kemampuan dalam diri kita. Kita perlu kekuasaan untuk penguasaan kebutuhan atas kemampuan diri kita. Misalkan kita punya skill tentang membuat suatu karya untuk anak-anak misalkan. Jadi itu harus kita timbulkan, tidak boleh kita pendam. Nah, itulah kebutuhan kita. Di sini kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di sini kesenangan kita juga butuh kesenangan, bukan butuh tekanan. Di sini kita butuh kesenangan ketika kita sedang jenuh. Jadi kita yang akan kita lakukan, kita merefreshkan kembali pikiran kita dengan cara misalkan kita ke pantai. Nah, supaya kita sudah tidak jenuh lagi. Nah, itulah kebutuhan untuk kita merasa senang. Nah, Bapak Ibu, sekarang ada 5 posisi kontrol. Di sini posisi kontrol kita seorang guru. Apakah kita posisi kontrol kita seorang guru itu menghukum, ataukah pembuat rasa bersalah, ataukah teman, ataukah pemantau, ataukah manajer? Nah, di sini saya yakin Bapak Ibu sudah mengerti semuanya. Jadi yang harus ada pada diri kita itu sebagai manajer. Nah, di sini guru harus sesuai dengan manajer. Nah, kita lihat penghukum. Di sini penghukum guru akan mengatakan patuh, aturan saya, atau awas. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir, selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Pembuat merasa bersalah. Di sini, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Dengan contoh kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, berapa kali bapak harus memberitahukan kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Nah, pada posisi membuat merasa bersalah ini, di sini posisi murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, di sini posisi guru sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman ini adalah bila sesuatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman bagi saya.
Nah, pemantau. Selanjutnya pemantau. Nah, di sini Bapak Ibu, yang pemantau inilah yang harus kita gunakan untuk anak-anak. Nah, pemantau berarti mengawasi. Kita mengawasi anak-anak tersebut bukan dengan memberi hukuman tadi, merasa bersalah tadi. Nah, di sini kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini kita akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar chat. Posisi pemantau ini sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, di posisi pemantau ini, guru di sini hanya mengawasi. Kita kan ada buku kasus. Setiap kita akan mengawasi anak-anak, bagaimana mereka perilakunya di dalam kelas, bagaimana anak-anak perilakunya di luar kelas. Jadi kita harus mempunyai catatan atau bukti. Misalkan dengan slip catatan kita menuliskan pada hari ini si anak ini. Nah, yang ketiga daftar cek yang harus kita gunakan. Nah, di sini posisi yang terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, kita di sini berkolaborasi bersama dengan siswa tersebut. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di mana manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Dengan murid, bagaimana perbaiki kesalahannya yang ada. Seorang manajer akan berkata, di sini seorang guru akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali lagi kita meyakini kepada keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Nah, apakah kamu meyakininya? Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu merasa bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, apa rencana kamu memperbaiki hal ini? Nah, baiklah Bapak Ibu, di sini ada contoh kasus yang sudah saya alami. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita lihat contoh kasus di sini yang sudah saya alami. Ulja tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Nah, bagaimana contoh skenario sebagai posisi kita di sini dengan posisi manajer sebagai guru? Nah, Bapak Ibu, dengan sekarang kita menyelesaikan permasalahan itu dengan segitiga restitusi, bukan lagi dengan memberi hukuman kepada anak-anak supaya anak-anak itu berbuat. Sekarang kita menyelesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi. Nah, apa yang disebut dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Di sini restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ada 3 langkah kita menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas.
setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kamu ingin menjadi seperti apa? Baiklah Bapak Ibu, di sini kita akan melihat contoh kasus yang saya sendiri menyelesaikannya di dalam kelas saya. Nah, coba Bapak Ibu kita lihat yang mana 3 tahap tadi. Ada yang pertama, menstabilkan identitas. Yang pertama di sini menstabilkan identitas. Di sini Bapak Ibu kita masuk menanyakan keyakinan kelas. Yang ketiga. Nah, baiklah Bapak Ibu, itu satu kasus yang sudah saya alami di kelas dengan menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Di situ saya yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua tindakan validasi yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita ke refleksi diseminasi, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu tentang materi yang tadi? Tidak? Nah, berarti semuanya sudah paham yang materi saya jelaskan tadi. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan lebih baik lagi. Di sini Bapak Ibu, saya ingin melakukan refleksi diseminasi ini. Yang pertanyaan pertama, hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan hari ini? Siapa yang ingin jawab? Hal apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan hari ini? Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal baru yang saya dapatkan dari ini adalah tentang pendidikan yang menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Itulah yang saya dapatkan. Baiklah, terima kasih Ibu. Yang kedua, pertanyaan kedua, apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti diseminasi ini? Siapa yang ingin jawab? Nah, baiklah Ibu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti diseminasi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Risma yang telah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan. Yang saya lakukan setelah mengikuti diseminasi adalah saya akan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik lagi.
untuk menuntun anak-anak sesuai kodratnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya menyimpulkan sedikit tentang jawaban pertanyaan Bapak Ibu. Di sini alhamdulillah hari ini banyak manfaat, banyak materi yang kita dapatkan dari sebelumnya dan setelah saya melakukan diseminasi ini. Harapan saya untuk ke depan, semoga kita semua bisa menjadi pemimpin untuk anak didik kita yang berpihak kepada anak didik kita. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian hasil paparan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Risma. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dalam mengikuti kegiatan ini. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan berterima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.